Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Riki Wahyudi dengan NIM 219102015, prodi S1 Ekonomi. Saya berasal dari daerah Bogor, Jawa Barat, dan usia saya sekarang 21 tahun. Seandainya saya menjadi seorang pemimpin di pemerintahan atau di desa, yang mana desa itu Desa Gunung Menyang, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, atau yang beralamat di Jalan Kapten Dasuki Bakri nomor 153, Gunung Menyang, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, yang mana desa ini memiliki jenis usaha yaitu food court. Food court ini itu badan usaha milik desa yang berlokasi di dekat wisata Kecamatan Pamijahan, dan jenis usaha yang dihasilkan dari desa ini itu pelayanan terhadap publik atau masyarakat. Ketika saya menjadi seorang pemimpin di Desa Gunung Menyang, saya memiliki visi dan misi untuk kemajuan Desa Gunung Menyang tersebut. Visi saya itu terwujudnya Desa Gunung Menyang yang adil, sejahtera, dan berkarakter. Nah, untuk mencapai visi tersebut, saya memiliki 5 misi. Yang pertama, mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih melalui reformasi dan birokrasi. Yang kedua, mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tapi juga produktif dan unggul. Yang ketiga, mewujudkan tata kelola ruang infrastruktur lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan. Yang keempat, mengembangkan potensi dan daya saing daerah melalui UMKM dan menarik investasi untuk pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dan yang terakhir, menata kehidupan sosial Desa Gunung Menyang yang berbudaya, berdemokrasi, dan mandiri. Nah, untuk strateginya yaitu yang pertama, membangun infrastruktur dan sarana prasarana secara menyeluruh dan merata di seluruh bagian wilayah. Yang kedua, melaksanakan pemetaan potensi desa dan jaringan pasar yang dapat dikelola untuk menjadi sumber ekonomi desa dan ekonomi masyarakat. Yang ketiga, menerapkan metode pembinaan dan pembimbing atau pendampingan langsung untuk melaksanakan percepatan pembangunan dalam aspek sosial budaya, penguatan kapasitas pemerintah desa, dan penataan administrasi pemerintahan desa. Yang keempat, membangun sinergitas antara perencanaan pembangunan desa dengan perencanaan daerah dan perencanaan nasional. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, membangun tata kelola desa menjadi organisasi modern yang berbasis kultural desa. Saya memiliki rencana dari strategi untuk menjadi masyarakat yang berkarakter atau desa yang berkarakter. Yang pertama, rencananya itu mengadakan workshop kader Pancasila, yang mana workshop ini kita akan diajarkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara. Lalu setelah kita mendapatkan pemahaman nilai-nilai Pancasila, kita akan mengadakan fokus group discussion, yang mana dalam forum ini pemerintah desa dan warga masyarakat diikat dalam satu kesatuan pemahaman dan kerangka berpikir untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, untuk struktur organisasinya itu yang pertama, kepala desa atau kades. Kepala desa ini berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, yang mana tugas kepala desa ini yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian yang kedua, sekretaris. Nah, sekretaris ini berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa, di mana tugasnya yaitu membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan dan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala desa.
Yang ketiga, kepala urusan, yang mana kepala urusan ini yaitu berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. Kepala urusan ini bertugas sebagai pembantu dalam bidang atau urusan pelayanan administrasi, pendukung pelaksanaan dan tugas-tugas pemerintah dan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala desa atau sekretaris desa. Kemudian yang keempat, kepala seksi, yang mana kepala seksi ini berkedudukan sebagai unsur pelaksanaan teknis, yang mana tugasnya itu membantu kepala desa sebagai pelaksanaan tugas operasional dan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala desa. Kemudian yang kelima, kepala urusan kewilayahan, yang mana kepala urusan kewilayahan ini bertugas atau berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan, yang mana tugasnya itu membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayah. Kemudian yang keenam, Badan Permusyawaratan Desa atau BPD, yang mana kedudukannya itu sebagai lembaga penyelenggaraan pemerintahan desa di dalam pemerintahan desa, yang mana tugasnya itu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Kemudian menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Kemudian tugas selanjutnya itu menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa. Kemudian untuk budaya organisasinya itu yang pertama inovasi, yang mana di sini saya akan menekankan adanya keyakinan yang tinggi. Dengan keyakinan yang tinggi, maka karyawan dapat berimprovisasi atau mencoba sesuatu yang baru dan berpikir dengan konsep yang berbeda. Kemudian saya akan membangun rasa bangga terhadap karyawan. Dengan rasa bangga terhadap karyawan ini, maka karyawan dapat berkontribusi untuk membangun budaya organisasi dengan baik dan juga meningkatkan kepercayaan, keterlibatan hingga loyalitas karyawan terhadap organisasi. Proses memulai pemimpin, yang pertama, saya akan mengetahui dulu bagaimana gaya kepemimpinan saya ini seperti apa dan karakteristik karyawan ini seperti apa, sehingga ketika saya memimpin organisasi ini ke depan dan belum mengetahui karakteristik seorang karyawan satu persatu, ini nanti organisasi ini tidak akan berjalan dengan baik, karena gaya kepemimpinan saya ini seperti apa gitu, belum, dan karyawan pun belum mengetahui. Sehingga di sini saya akan mencari dulu karakteristik karyawan seperti apa dan gaya kepemimpinan saya seperti apa, sehingga ketika saya sudah mengetahui karakteristik karyawan dan saya juga mengetahui gaya kepemimpinan saya ini seperti apa, kemudian kita akan mengimplementasikan gaya kepemimpinan saya seperti ini dengan karakteristik karyawan seperti ini, sehingga kita dapat menyesuaikan dengan baik dan dapat bekerja dengan baik, sehingga tujuan organisasi ini akan tercapai dengan baik, karena kepemimpinan dan karyawan ini saling menghargai, bekerja sama dengan baik. Ketika saya menjabat menjadi seorang pemimpin di desa tersebut, saya akan menggunakan gaya kepemimpinan kontemporer. Mengapa? Karena gaya kepemimpinan kontemporer merupakan pemimpin yang bagus dalam berkata-kata, didukung dengan kehadiran nyata, sehingga mendorong para bawahannya untuk turut bergerak bersama dan menuangkan ide-ide yang mana dapat menginspirasi masyarakat. Nah, jadi gaya kepemimpinan ini adalah gaya kepemimpinan yang mana pemimpin turut andil dalam kegiatan yang ada di masyarakat. Contohnya, ketika masyarakat membersihkan sampah dan pemimpin desa ini datang atau melihat, maka pemimpin ini
turut andil atau turut ikut bersama membersihkan sampah tersebut. Tidak hanya membersihkan sampah, tetapi contoh lain adalah ketika masyarakat atau kampung-kampung mengadakan gotong royong, maka pemimpin ikut atau turun langsung untuk berkontribusi membersihkan atau bergotong royong di kampung tersebut. Karena gaya kepemimpinan ini adalah gaya kepemimpinan yang mana secara langsung memantau kondisi masyarakat dan tidak segan untuk mengotori tangannya serta meluangkan waktu demi memberikan contoh yang baik kepada warga sekitar. Untuk proses menjelaskan kepada anggota atau pengikut untuk mencapai strategi visi dan misi dari desa yang telah kita tentukan ini. Yang pertama adalah membuat visi dan misi ini menjadi sederhana dan jelas, sehingga ketika visi dan misi ini menjadi sederhana, maka karyawan dapat melakukan atau mengerjakan tugas yang telah diberikan kepada mereka dapat dikerjakan dengan baik dan memberikan kontribusi lebih terhadap organisasi dan dapat mencapai tujuan yang telah kita tentukan bersama. Ya, karena kenapa? Ketika visi dan misi ini menjadi sederhana, mereka beranggapan bahwa visi ini dapat mereka kerjakan bersama dengan tim yang telah kita buat untuk keberhasilan organisasi ini. Dan kenapa organisasi tidak dapat mencapai tujuan? Karena mereka mempunyai salah satu kesalahan yang mana banyak adalah mempunyai tujuan yang berbeda-beda, sehingga tidak ada satupun tujuan dari mereka untuk dicapai. Yang kedua, saya akan membuat yang namanya tujuan keseluruhan, yang mana tujuan keseluruhan ini tidak hanya diketahui oleh beberapa orang saja, akan tetapi seluruh yang ada di organisasi ini mengetahui tujuan dari visi dan misi yang telah kita buat. Ya, karena kenapa? Karena ketika tujuan ini yang mengetahui hanya beberapa orang saja, tidak semua orang mengetahui, maka kita tidak akan bisa mengetahui bagaimana kontribusi pengikut kita untuk mencapai visi dan misi yang telah kita tentukan, sehingga kita membuat tujuan keseluruhan, yang mana tujuan keseluruhan ini untuk memberitahukan kepada seluruh pengikut bahwa visi ini kita loh, misi kita ini loh, tujuan kita ini loh, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang lebih kepada organisasi ini gitu loh. Karena ketika seseorang mengetahui tujuannya bersama, maka kita dapat meminta kontribusi lebih terhadap pengikut kita untuk dapat mencapai tujuan dan visi misi yang telah ditentukan. Setelah kita membuat tujuan secara keseluruhan, maka kita harus mengkomunikasikan tujuan secara berkelanjutan. Karena setelah kita menjelaskan tujuan atau visi misi kita secara jelas dan spesifik kepada anggota tim, maka jangan sampai tidak ada yang namanya komunikasi lebih lanjut tentang tujuan yang akan kita capai. Karena seorang pemimpin memiliki tanggung jawab terhadap tujuan yang akan dicapai dan berusaha keras untuk terus memperkuat tujuan dan memotivasi anggota tim secara keseluruhan. Setelah kita mengkomunikasikan tujuan secara berkelanjutan, maka langkah selanjutnya itu memotivasi anggota tim secara teratur untuk menjaga fokusnya. Karena
seorang pemimpin harus selalu memberikan motivasi agar anggota dapat menjaga fokus dan mengingatkan anggota tim yang lain tentang di mana posisi kita saat ini dan mengapa kita melakukannya. Karena seorang pemimpin itu akan selalu mengingatkan tentang tujuan yang akan dicapai dan kenapa tujuan ini dilakukan saat ini dan sasaran tim. Kemudian seorang pemimpin tahu persis apa yang harus dilakukan dan motivasi apa yang dibutuhkan oleh setiap anggota timnya. Maka hal ini dapat bermanfaat dan bisa digunakan untuk mempertahankan fokus dan motivasi anggota tim untuk menggapai tujuan atau sasaran, visi dan misi yang telah kita tentukan dari awal. Langkah selanjutnya itu menjelaskan bagaimana kita akan bersikap transparan. Karena salah satu alasan mengapa tujuan tidak tercapai yaitu karena kurangnya transparansi atau keterbukaan informasi di dalam organisasi. Hal ini dapat membuat tujuan yang telah kita rancang atau bersama-sama sepakati untuk dicapai ini akan kacau atau berantakan di tengah jalan karena tidak transparansinya informasi. Maka ketika informasi ini tidak dilakukan secara transparansi di dalam organisasi, maka akibatnya dapat merusak kemampuan tim dan bekerja sama tim untuk mencapai tujuan ini akan berantakan. Sehingga kita harus dapat bersikap transparan atau keterbukaan informasi agar tujuan yang telah kita sepakati dari awal dapat dicapai dengan baik, sehingga anggota tim atau pengikut dapat bekerja atau memberikan kontribusi yang baik, sehingga visi dan misi atau tujuan yang telah kita capai atau rencanakan dari awal itu dapat dicapai dengan sesuai rencana. Untuk mengatasi masalah yang ada di internal itu salah satunya itu miskomunikasi atau kurangnya komunikasi. Jadi sehingga kita harus selalu untuk menghadapinya yaitu dengan cara kita harus selalu berkomunikasi dengan orang-orang yang terlibat di dalam organisasi tersebut untuk dapat selalu berkomunikasi. Jadi ketika terjadinya komunikasi, kita harus komunikasi juga, kita harus tanya kenapa, ada apa, sehingga setelah kita berkomunikasi dengan baik, maka permasalahan ini dapat terselesaikan. Kita mengetahui titik terang apa sih permasalahannya, maka setelah kita tahu inti dari permasalahannya, kita dapat saling bekerja sama untuk mencari solusinya yang terbaik terhadap permasalahan ini. Contohnya masalah pribadi, yang mana masalah pribadi adanya perbedaan karakter, kepribadian, serta pola pikir yang mana dapat membuat adanya perbedaan sifat dan sikap seseorang terhadap pengikut yang lain. Yang kemudian yang kedua, menghadapi permasalahan eksternal. Jadi menghadapi permasalahan eksternal itu contohnya ketika kita menjadi seorang pemimpin kepala desa, tentunya pasti ada yang namanya dana bantuan dari pemerintah seperti bansos, BLT dan yang lainnya. Kemudian ketika kita memberikan bantuan tersebut kepada masyarakat, yang mana masyarakat ini diberikan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi ketika kita sudah memberikan bantuan ini seperti bansos, BLT kepada masyarakat yang sudah sesuai, maka ada yang namanya masyarakat yang iri. Kok dia lagi yang dapat bantuan ini, saya enggak. Nah, sehingga timbullah rasa iri dengki dari situ, yang mana iri dengki ini dari masyarakat nanti
masyarakat tersebut akan yang namanya bertanya kepada pihak desa, kenapa kok si ini lagi yang dapat, saya kapan? Nah, di situ menjadi permasalahan, sehingga cara menghadapinya itu kita memberikan penjelasan secara baik, adem, tentram, sehingga penjelasan yang telah kita berikan kepada masyarakat tersebut dapat diterima dengan baik. Langkah agar organisasi kita dapat eksis di era milenial dan di era digitalisasi adalah yang pertama, kita harus memanfaatkan teknologi untuk bisnis di era digital, karena zaman sekarang atau zaman modern ini mau tidak mau kita harus menggunakan teknologi. Sejatinya teknologi bukanlah hal yang membuat bingung, justru teknologi dapat membuat kita membantu atau mempermudah pekerjaan manusia. Contohnya kita mau memasarkan apa yang ada di usaha kita. Contohnya di desa ada yang namanya BUMDes. Nah, BUMDes tersebut bisa kita pasarkan melalui atau menggunakan teknologi sekarang ini, teknologi yang dapat membantu kita untuk pemasaran usaha kita. Kemudian kita dapat menggunakan sosial media, yang mana sosial media ini selain mudah menggunakan caranya, karena di Indonesia sudah memiliki banyak pengguna sosial media seperti Twitter, Instagram, Facebook, BBM, Line, dan sebagainya. Karena itu sosial media dapat dijadikan alat dalam strategi bisnis, sehingga kita bisa dapat memasarkan di sosial media tersebut. Contohnya kita dapat memposting gambar atau usaha kita di Facebook, di Instagram. Kemudian kita dapat menggunakan digital marketing, yang mana selain sosial media kita juga dapat menerapkan digital marketing. Digital marketing adalah aktivitas promosi sebuah brand atau produk jasa menggunakan media elektronik atau digital. Contoh e-commerce, kita bisa memasarkan produk atau mempromosikan produk kita di e-commerce tersebut. Yang kemudian inovasi, yang mana inovasi ini merupakan bagian penting dalam strategi bisnis maju tidaknya bisnis kita, yaitu kita apakah dapat bisa membuat inovasi baru atau ide baru terhadap usaha yang kita jalani ini. Seperti kita ketahui bahwa dunia bisnis sangatlah cepat berubah, hampir setiap harinya ada saja sebuah tren baru yang keluar, sehingga inovasi ini sangatlah penting dalam dunia bisnis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi 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 Om.